Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang ke-6. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan flashback saat Ibu Yongmin mengantar Ji-hyun ke suatu tempat. Setelah Ji-hyun membayarnya dengan kartu kreditnya, ia hendak mengunci rambutnya, namun tak menemukan ikat rambut di tasnya. Lalu Ibu Yongmin yang orangnya ramah dan asik meminjamkan ikat rambut miliknya pada Ji-hyun dengan memakai ikat rambut milik Ibu Yongmin. Ji-hyun datang ke pesta dari asosiasi psikolog, namun entah apa tujuannya. Di rumah sakit, Do Kyu-jin mendapat laporan berupa data pasien meninggal setelah Kim Jung-woo bekerja di UGD. Kyu-jin begitu terkejut karena sejak Kim Jung-woo bekerja, jumlah pasien meninggal bertambah berkali-kali lipat. Di rumah Yongmin, Ji-hyun heran dengan pakaian Yongmin yang sama dengan dirinya seperti baju couple pasangan. Namun Yongmin malu-malu berdalih bahwa model bajunya sudah banyak yang pakai. Di perjalanan, Yongmin melihat ada kecelakaan di mana ada pejalan kaki ditabrak pengendara motor. Sebuah ingatan muncul di mana Ji-hyun tiba-tiba teringat kejadian saat masih hidup, yang mana dia terbangun di sebuah mobil. Yongmin mengejar pengendara motor yang hendak kabur dan berhasil menangkapnya. Setelah itu, Yongmin terlihat kesal dan mengaku setelah kejadian tabrak lari ibunya, ia selalu marah jika melihat kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. 괜찮으세요? Ia bercerita berkeliling semalaman untuk mencari pelaku tabrak lari ibunya, memasang spanduk untuk mencari saksi, bahkan membagikan selebaran. Ia melakukan itu semua sampai-sampai melupakan penyakit diabetes neneknya. Ia butuh uang untuk mengobati neneknya, karena itu ia butuh pekerjaan. Karena belum punya pekerjaan dan tak ingin menjual taksi milik ibunya, Yongmin mengemudikan taksi ini untuk mencari uang. Saat ini, geng Mira sedang berkumpul bersama Ga-eun di sebuah tos serba, dan Ji-hyun ikut nimbrung bersama mereka untuk mengawasi, sementara Yongmin melihat dari jauh. Mira menyuruh Ga-eun untuk tak membeberkan semua, entah apa itu. Ada seorang gadis pekerja tos serba yang sepertinya satu sekolah dengan mereka. Rupanya, Mira dan gengnya membulinya sambil menyuruh menyelundupkan alkohol dan rokok untuk mereka. Ji-hyun melaporkan hal ini pada Yongmin, dan setelahnya geng itu pulang. Yongmin membuntuti Ga-eun untuk mencari tahu, dan Mira sepertinya sadar bahwa Yongmin mengikuti Ga-eun karena familiar dengan taksi milik Yongmin. Yongmin mencegat Ga-eun dan memintanya untuk masuk ke dalam taksi. Awalnya Ga-eun menolak, namun saat Hajun memanggilnya dari dalam taksi, dia terkejut dan akhirnya masuk. Sementara itu, Sori sedang istirahat sambil makan bersama rekan-rekannya termasuk Kim Jung-woo. Kim Jung-woo sepertinya punya selera humor yang mengerikan melihat candaannya terkait obat-obatan. Setelah itu, Kyu-jin mengumpulkan para staf perempuan ke ruangannya. Sementara itu, Kim Jung-woo yang merasa ini kesempatan saat sepi masuk ke dalam ruang obat. Rupanya Kyu-jin memanggil mereka karena ingin memberikan bonus atas kinerja selama ini. Kim Jung-woo diam-diam mengambil beberapa obat meski tanpa dia sadari ada kamera tersembunyi yang merekam dirinya. 잠이 안 와. 야, 직방인 거 있잖아. 커피 준비했습니다. Shin berpindah di dalam taksi Yongmin. Ga-eun sepertinya masih peduli dengan Hajun dan neneknya. Hajun bercerita neneknya sakit sejak kakaknya menghilang. Hal ini membuat Ga-eun merasa bersalah, apalagi saat melihat Hajun yang memohon untuk memberitahu di mana keberadaan Hayul kakaknya. Namun ia ditelepon oleh Mira yang melarangnya untuk bicara. Shin berpindah di mana kedua detektif saat ini sedang menyelidiki siapa yang kira-kira berada di UGD saat pengendara motor itu masuk ke sana. Mereka membaca berkas dari Kyu-jin yang menyebutkan bahwa dia dulu adalah dokter bedah militer selama 5 tahun. Lalu sekarang pindah ke rumah sakit Daehoon, dan ternyata mendiang kakeknya adalah pimpinan MH Group. Hal ini membuat Ji Chang-suk heran mengapa Kyu-jin malah menjadi dokter. Di sebuah taman, Yongmin ada di sana mencari Hayul berada seperti yang Ga-eun bilang. Namun setiba di sana, dia didatangi 3 pemuda yang membawa tongkat baseball. Sepertinya, Ga-eun disuruh Mira untuk menjebak Yongmin. Namun karena tak tega, Ga-eun mencegat mobil patroli yang lewat dan untungnya
Mobil itu adalah detektif Ji Chang-suk dan Tae-woo. Yong-min dengan berani melawan mereka, meski kewalahan dan tangannya terluka karena melindungi ponsel Ji-hyun. Ji-hyun ingin membantu, namun dirinya yang seorang hantu tak bisa menyentuh mereka. Kedua detektif itu menyelamatkan Yong-min dan menangkap para pemuda itu. 3대1 정도면 해볼만 하겠는데요. 뭐야 이씨. 뭐긴 지나가던 형사지. Ji-hyun lega semua berakhir, namun protes mengapa Yong-min melindungi ponselnya hingga terluka. Yong-min beralasan khawatir Ji-hyun menghilang jika ponsel itu rusak. Ia menilai Ji-hyun adalah manajer bisnisnya yang berharga. Hal ini membuat Ji-hyun tersipu malu. Setelah membawa berandalan itu ke kantor polisi, Ji Chang-suk teringat sesuatu tentang kepala perawat bernama Kim Hae-yeon, yang ternyata juga menghadiri pesta yang Ji-hyun datangi. Yong-min mengobati tangannya di UGD, tempat Sori bekerja dan diperiksa oleh Kyujin. Untungnya, tangan Yong-min tak patah maupun retak, hanya butuh perban dan istirahat. Saat Hae-yeon ke UGD, dia melihat Yong-min dan entah kenapa, ekspresinya berubah seketika seolah-olah mengenalnya. Kyujin mengingatkan Yong-min agar rutin mengawasi neneknya dalam minum obat diabetesnya, dan terlihat ia begitu memperdulikan Yong-min serta neneknya. Keesokan harinya, Mira kesal karena Gaan melaporkan berandalan itu ke polisi. Dia mengancam Gaan akan mencelakai adik Gaan yang masih SMP, sehingga Gaan kembali takut. Yong-min meminta bantuan teman-temannya membagikan selebaran untuk menemukan Hayul. Namun, setelah itu Yong-min mendapatkan telepon Ha-jun yang nampak panik. Rupanya, polisi berhasil melacak keberadaan Hayul, dan Yong-min langsung menuju ke sebuah danau. Polisi menemukan tas milik Hayul beserta surat bunuh diri, bahkan pesan kematian di ponselnya. Mereka menduga ini adalah bunuh diri dan penyelidikan akan berfokus menemukan jasadnya. Ji-hyun yakin surat itu bukan Hayul yang menulis, karena menurutnya, Hayul selalu membubuhkan namanya setiap kali menulis surat. Tak seperti di ponsel itu, apalagi ponsel nggak dalam posisi terkunci, seolah-olah ada yang ingin ponsel itu dibaca seseorang. Saat ini, Gaan sedang merenung tentang Hayul yang selalu baik kepadanya, mengingatkan agar tak bergaul dengan Mira dan gengnya. Dia ditelepon Ha-jun mengenai surat bunuh diri yang ditemukan itu. Gaan mendatangi Mira yang sedang membuli temannya, dan Gaan marah menyiram Mira dengan minuman. Ia marah dengan sikap Mira dan membawa temannya yang dibuli. Gaan menemui Yong-min dan menceritakan yang sebenarnya. Hayul pergi ke suatu hutan untuk menyelamatkan Gaan dari Mira dan gengnya. Hayul mengancam akan melaporkan ini, dan tak takut dengan Mira dengan kekuasaannya, meski dirinya hanya yatim piatu. Mira pun marah, lalu keduanya berkelahi dan membuat Hayul terjatuh berguling-guling hingga kepalanya membentur batu. Mereka semua panik melihat Hayul yang terkapar dengan darah di kepala, dan Mira ketakutan setelah mengecek denyut nadi. Mira mengatakan Hayul sudah meninggal dan hendak menyembunyikan jasadnya. Gaan ingin melaporkan ke polisi, namun Mira mencegahnya sambil mengancam Gaan. 죽었어. 지금 뭐 하는 거야? 수홍을 여기서 있었던 일 말하면 니들 다 저렇게 될 줄 알아. 그러니까 입 다물라! Itulah kebenarannya, dan ia meminta bantuan Yong-min untuk menyelamatkan Hayul di hutan itu. Mereka berjalan masuk ke hutan, namun tak kunjung menemukan Hayul. Ji-hyun tak menemukan arwah Hayul dan yakin bahwa Hayul sebenarnya masih hidup. Yong-min tak sengaja tersandung dan hendak jatuh ke jurang. Namun entah bagaimana, Ji-hyun berhasil memegang tangan Yong-min dan menyelamatkannya. Keduanya terkejut dan Ji-hyun berhasil menemukan tubuh Hayul. Yong-min mengecek tubuh Hayul dan sadar bahwa Hayul masih hidup meski tubuh gadis itu sangat dingin. Mereka bergegas membawa Hayul ke rumah sakit Daehun, dan seperti biasa, Kyujin melarang Kim Jung-woo ikut campur dalam pemeriksaan. Bahkan ia memecat Kim Jung-woo saat itu juga, dan memastikan Kim Jung-woo tak akan pernah bekerja lagi di rumah sakit manapun. Setelah itu, Ha-jun dan neneknya tiba di rumah sakit. Saat ini, Kyujin sedang melakukan CPR pada Hayul yang kehilangan detak jantung. Nenek sebagai wali Hayul dipanggil perawat, namun setelah neneknya pergi, arwah Hayul muncul di hadapan Yong-min dan Ha-jun. Hayul berterima kasih pada Yong-min karena mempertemukannya dengan Ha-jun lagi. Ia meminta maaf pada Ha-jun karena tak bisa bersama merayakan ulang tahun Ha-jun. Hayul pun menghilang, dan hal ini
membuat Hajun menangis histeris. Di sisi lain, Hyujin sudah menyerah karena detak jantung Hayul tak kunjung kembali. Setelah pasrah, keajaiban pun muncul karena detak jantung Hayul kembali muncul alias hidup kembali. 리듬 확인할게요. 감사합니다. 아니었음 우리 하준이 다시 못 봤을. 돌아왔어요. 하루에 스시 됐어요. Beberapa waktu kemudian setelah Hayul sadar, ia dan neneknya berterima kasih atas semua bantuan Yongmin. Nenek Hajun memberikan uang pada Yongmin, namun Yongmin mengembalikannya dengan alasan uang itu agar digunakan untuk biaya Hayul kuliah. Setelah itu, Ga-eun pun datang menjenguk Hayul dan membawakan makanan kesukaan Hayul, sehingga hubungan mereka kembali seperti dulu. Para staf menggosipkan Kim Jung-woo yang dipecat karena ketahuan mencuri obat penenang melalui kamera tersembunyi. Kang Suk menelpon ayah Ji-hyun dan bertanya apakah Ji-hyun masih berhubungan dengan salah satu perawat di rumah sakit Daehoon. Ia sedikit mencurigai perawat di sana. Kang Hyung-soo memberitahu bahwa Ji-hyun punya teman minum baru di rumah sakit itu, namun tak tahu siapa. Entah kenapa, Kang Hyung-soo menyebut nama Kim Jung-woo dan memberitahu bahwa Kim Jung-woo mungkin perlu dicurigai. Kedua detektif itu heran mengapa Kim Jung-woo disebut. Di ruangan Kyujin, Kim Jung-woo mendatanginya karena protes Kyujin melaporkan dirinya. Ia mengklaim semua ini belum berakhir dan mengancam akan membuka kedok asli dari seorang Kyujin, entah apa itu. Kyujin tak takut dengan ancaman itu, dan Kim Jung-woo yang marah pun hendak memukulnya. Namun untungnya Sori masuk, sehingga Kim Jung-woo menghentikan aksinya lalu keluar. Sori yang khawatir sekaligus kesal, ingin mengantar Kyujin pulang. Hal ini membuat pria itu heran dan tertawa, lalu berbalik mengajak Sori makan malam. Sori yang memang naksir Kyujin langsung menerima ajakan itu. Rupanya, Hajun membagikan cerita berupa surat mengenai Yongmin di radio yang membantu menemukan kakaknya. Ia amat berterima kasih pada Yongmin dan juga sopir-sopir taksi teman yang membantunya. Nenek Yongmin yang ikut mendengarnya pun ikut bahagia dan bangga. Begitu juga Yongmin dan Ji-hyun yang tak menyangka Hajun membicarakan dirinya di radio. Ji-hyun bangga dengan Yongmin yang membawakan kebahagiaan pada orang lain melalui taksi itu. Ia penasaran, apa keinginan dari seorang Yongmin mengingat pria itu membantu para hantu. Yongmin mendekatkan wajahnya dan tersenyum, lalu berbalik bertanya apa keinginan Ji-hyun. Yongmin mengabulkan keinginan Ji-hyun, mulai dari punya kamar sendiri, menata kamar, menata kursi taksi yang diduduki Ji-hyun, hingga memberi pengharum mobil kesukaan Ji-hyun. Keduanya nampak menikmati kebersamaan hingga Ji-hyun teringat dengan perkataan Shin-woo yang menyebutkan bahwa seorang hantu seperti Ji-hyun tak boleh mencintai manusia. Ji-hyun seketika tersadar dari kebahagiaan sesaat itu dan bertanya apa keinginan Yongmin. Yongmin berkata, keinginannya adalah pergi ke Gunung Nam dengan pacarnya dan menggantungkan gembok bersama. Yongmin berkata saat ini ia ingin ke sana bersama Ji-hyun dan Ji-hyun tertawa mendengarnya sambil menuduh Yongmin menyukai dirinya. Tanpa ragu, Yongmin mengaku bahwa ia menyukai Ji-hyun. Namun seketika, Ji-hyun menolak karena Yongmin tak boleh menyukai dirinya. Malam harinya Yongmin meyakinkan perasaannya pada Ji-hyun. Namun Ji-hyun menilai itu hanya perasaan sesaat karena keduanya selalu bersama. Ia menegaskan keduanya berbeda, yakni Yongmin adalah manusia, sedangkan dirinya hantu yang tak bisa bersama-sama. Ji-hyun memberitahu bahwa tak akan ada kebahagiaan ataupun masa depan jika Yongmin menyukai dirinya. Ia bahkan menyuruh Yongmin untuk tak bersikap baik padanya mulai sekarang. Yongmin tak peduli dan mendekatkan dirinya pada Ji-hyun lalu bertanya, apa Ji-hyun berdebar-debar ketika dekat dengannya. Setelah itu, Ji-hyun menuruti permintaan Yongmin pergi ke Gunung Nam dan menyuruh Yongmin memanggilnya Kak Ji-hyun mulai sekarang, mengingat dirinya lebih tua dari Yongmin. Yongmin menolak karena ia tak ingin bersikap formal pada orang yang dia sukai. Ji-hyun protes dengan Yongmin yang menulis nama mereka di gembok. Namun Yongmin menolak dan tetap bersikukuh melakukannya. Meski begitu, Ji-hyun diam-diam tersenyum melihatnya. Setelah itu tak disangka mereka bertemu dengan Sori yang sedang bersama Kyujin. Melihat Kyujin, Ji-hyun teringat dengan pria itu, di mana Kyujin pernah merawat lukanya. Ji-hyun memuji Kyujin yang pandai merawat lukanya dan mengajak pria itu makan malam. Ji-hyun memberitahu Yongmin tentang pria itu, dan seketika Yongmin menunjukkan foto Ji-hyun pada Kyujin. Ia bertanya apakah Kyujin mengenal Ji-hyun, dan Kyujin mengaku bahwa dirinya mengenal Ji-hyun. Dan disinilah episode ke-6 berakhir.